Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di podcast Rumah Pelajar, Inspirasi Pelajar Milenial. Dan di sini saya Rekanita Vina kembali hadir ya, menyapa rekan-rekan kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai cyberbullying. Tentunya saya sudah bersama narasumber kita, yaitu ada Rekanita Elga. Halo Rekanita Elga. Halo Rekanita Vina. Perkenalkan, nama saya Elga Dwi Ervina dari Koordinator Lembaga Konseling Pelajar PC IPPNU Kabupaten Kediri. Iya, senang sekali ya bisa bertemu hari ini pastinya. Pastinya ini ketepatan hari ini hari malam minggu. Iya. Kita bisa ketemu bersama di sini di malam minggu yang luar biasa ini ya pastinya. Iya, biasanya tuh ini ya makin banyak kasus-kasus bullying ya, apalagi di Indonesia, dan itu bukan hanya di kalangan artis aja bullying, bahkan masyarakat hingga anak-anak juga tidak luput dari bullying tersebut. Jadi sebenarnya bullying atau cyberbullying itu apa sih? Oh iya, boleh. Bullying itu yaitu suatu penindakan kekerasan atau mungkin kita ada kata yang menyakitkan kepada orang lain, itu termasuk bullying. Dan cyberbullying itu termasuk dari 4 kategori. Yang pertama ada bullying secara fisik, psikis, maupun cyberbullying. Nah, cyberbullying ini termasuk 4 kategori dari bullying, Rekanita. Cyberbullying ini yaitu bullying yang upload di sosial media, Rekanita. Yaitu contohnya kita secara fisik maupun secara sifat kita membuli seseorang lewat sosial media. Dalam arti contohnya ada yang di Instagram, Facebook, secara tidak langsung mereka pun berkata atau apapun yang menyakiti dengan secara verbal, misalnya dengan tulisan ataupun kata-kata yang tidak enak, itu termasuk cyberbullying. Cyberbullying itu ranahnya di sosial media, Rekanita. Oh iya, berarti lebih ke sosial media ya. Oh iya. Dan itu kan di sosial media sebenarnya apa penyebab dan dampak dari cyberbullying pada korban tersebut? Ya, dampaknya nanti kalau kita terlibat dalam cyberbullying, karena kita merasa terugikan juga, karena tidak menutup suatu kemungkinan karena korban itu akan merasa cemas ketika dibully, meskipun dalam arti tidak ada tindak kekerasan, meskipun kita hanya memfitnah ataupun merasa dia terkucilkan, Rekanita. Kalau gitu biasanya ada contoh nih kayak menyindir halus kan. Kita biasanya nih Rekanita ya yang selalu kayak nyindir-nyindir, kayak fitnah, itu pun masih banyak di dunia maya, khususnya kayak pemuda. Tiba-tiba dia menghujat, ini sebenarnya tidak boleh kalau dilakukan. Karena apa? Merugikan diri sendiri dan juga orang lain, karena dampaknya kita akan terkucilkan oleh masyarakat. Ya mohon maaf dalam kutip kayak gini lah, gak usah dari orang Jawa ya, lah gak usah awar-awaran nakae kayak memfitnah kayak gitu, Rekanita. Ya, tapi kan biasanya ada yang itu tuh untuk bermaksud candaan ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara candaan, lelucon, dan bullying itu sendiri? Kalau candaan itu kan biasanya yang dilakukan oleh pelawak kan menghibur masyarakat. Kalau mereka dalam artian candaan, kalau mereka itu tidak tersinggung, tidak tertekan, tidak marah, berarti itu artinya bercanda. Terus demikian untuk perbedaan kalau bullying itu, Rekanita, yaitu merasa dia itu terbebani, kayak kena marah. Artinya dalam artian nggak ngelawak, jadi kayak dipakai sampai hati, itu mereka kena bully kayak gitu, Rekanita. Jadi si yang ini tuh nggak terima gitu ya. Jadi itu udah ranahnya tuh bullying itu ya. Ya kalau misalnya tadi kan kalau cyberbullying kan ke online ya. Nah, misal kita
terkena bullying itu di media sosial ya, terutama Iya. di media online, terus kita harus ngomongnya tuh ke siapa? Kayak kita tuh Iya. lapornya ke siapa nih? Kalau lapornya ya kita kayak kena dampak bullying. Nah, pertama itu kita pastikan dulu kita itu waktu upload, waktu kita bersosial media, kita harus introspeksi dulu Rekanita. Apakah benar yang kita upload itu sesuai enggak sama yang dilihat penonton di sosial media. Kalau kita merasa postingannya yang aneh ataupun tidak masuk akal, mestinya para penonton, penglihat, viewers kita mestinya kayak apa sih, nggak jelas itu postingannya, kita merasa terbullying. Nah, untuk itu kita cyberbullying yang dilakukan di sosial media, mengantisipasinya ya pertama gitu harus introspeksi dulu. Postingan saya sudah benar apa belum, soalnya kita kan juga dilihat oleh sosial media itu ya dunia maya, semuanya bisa melihat postingan kita. Yang pertama ada introspeksi diri, pastikan postingan kita tidak menyindir seseorang, memfitnah seseorang kayak gitu Rekanita. Iya. Terus kalau misal itu kejadian, nah kita harusnya berbicara sama siapa? Ya yang pertama ya kita harus berbicara dengan orang yang terdekat dulu. Contohnya orang terdekat kita yang ada di dalam rumah kita, orang tua. Terus sahabat yang dapat bisa dipercaya yang harus kita bicarakan. Curhat lah ya Rekanita. Gitu ya sama bestinya. Jadi benar-benar bestinya itu dapat dipercaya. Ini gimana solusinya biar bisa gitu ya. Iya Rekanita. Iya, baik. Dan sebagai pemuda NU nih, bagaimana sih pendapatnya Rekanita Elga mengenai cyberbullying itu sendiri? Cyberbullying sebenarnya saya tidak menutup kemungkinan, saya ya juga tidak setuju adanya cyberbullying. Kenapa toh? Kita itu untuk hidup itu berbuat baik. Kenapa kita harus membuli? Sedangkan kita itu tidak sempurna, ya toh. Maka dari itu ya janganlah kita saling membuli. Artinya apa? Membuli itu ya juga sama dengan membenci. Karena emang membuli itu ya sifatnya kayak kita jengkel sama orang lain. Nah, kita sebagai pelajar pemuda NU, kita kan ranahnya ke cyber, semua sudah pegang gadget ya, tidak menutup kemungkinan apa anak muda, orang tua itu semua memegang. Bahkan pun yang lagi viral saat ini, orang tua pun banyak upload dikit status, mereka yang tidak suka, termasuk dia membuli secara verbal, dalam artian dengan tulisan mereka merasa tersindir kayak gitu. Nah, untuk itu kita sebagai pemuda pelajar NU khususnya, kita ya harus antisipasi dampak dari cyberbullying, melihat dari introspeksi dulu dari postingan kita mengupload apa ya yang positif. Misalnya kan di sini kan viralnya di TikTok ya Rekanita. Itu kan lagi FYP terus ya. Istilahnya FYP ya? Iya, FYP. Kalau TikTok itu ya kita share kajian-kajian yang bermanfaat ataupun kata-kata yang bermanfaat, quotes sekarang yang lagi booming itu. Nanti kan kalau quotes mesti selalu di-repost. Tapi kalau nanti cyberbullying, kalau kita memfitnah, ya mohon maaf memfitnah seseorang, menjelek-jelekkan seseorang, itu yang tidak baik untuk kita sebagai pelajar. Karena kita sebagai pelajar NU harus bisa membentengi diri sendiri juga dengan postingan-postingan yang bermanfaat gitu Rekanita. Ya, jadi kita juga harus membatasi diri ya untuk tidak berbuat jahat, apalagi semena-mena di sosial media gitu ya. Tapi kalau biasanya tuh cyberbullying itu
lebih banyak tuh ke orang yang umur berapa sih atau semua gitu? Oh iya. Ya rata-rata kalau usia remaja 17 ke atas. Kalau mereka yang sudah pegang gadget dalam arti sudah bisa melihat sosial media, pasti dia mengerti apa berita-berita isu-isu mesti tahu. Mungkin usia pelajar SMP, SMA dan selanjutnya sampai tua pun pegang gadget mesti ada kayak seperti itu Rekanita. Berarti Ya. itu remaja ya, karena biasanya kan Iya. remaja tuh masih labil-labilnya. Iya. Nah, itu bener. Kayak misal buat status di WA padahal dia ingin membuat status sendiri, ternyata ada yang tersindir kayak Iya. gitu Rekanita. Iya betul, itu sering terjadi banget ya. Iya. Iya. Ayah, ini akhir nih ya. Jadi Iya. apa sih closing statement dari Rekanita Elga ya untuk kita semua nih mengenai cyberbullying? Oh iya, cyberbullying ini yaitu ya closing statementnya adalah tindakan kekerasan, tapi kita juga harus menghindari adanya cyberbullying karena kita sebagai pelajar NU harus menciptakan menciptakan kata-kata yang positif kayak quotes kayak gitu. Dengan adanya cyberbullying kita harus membentengi diri sendiri, yaitu harus melek literasi media sosial karena tidak sembarangan untuk kita membuat postingan ataupun membuat pamflet. Jadi harus kita yang intinya yang positif. Jadi tidak membebankan atau membebani semua orang, maksudnya tidak tersinggung dengan protes ataupun meme dan lain-lain itu. Gitu. Terima kasih ya Rekanita Elga Iya. atas penjelasannya yang luar biasa mengenai cyberbullying Iya. itu tadi. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Rekanita Elga ya mengenai cyberbullying. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari cyberbullying dan dijauhkan juga dari perilaku-perilaku ingin membuli orang lain ya. Dan semoga podcast hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekanita semuanya. Dan saya Rekanita Vina mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.